Kenalkan ini Pak Handi, komikus novelis Indonesia. Kang, sekarang nunggu apa ya Kang ya? Rencangan teman datang ya? Ya, teman-teman datang, tapi mungkin karena hujan, jadi mohon maaf. Ya, kita serba apa ya, darurat Darurat kita pindah. darurat pindah dari luar masuk ke dalam karena di luar walaupun ada kanopi berisik, hujan besar. Nah, Kang, kurang lebih biar kita sambil nunggu teman-teman datang ya. Iya. Hari ini tuh kita bakal ngomongin soal apa aja nih Kang? Ya, pertama kita bicara mengenai launching komiknya. Nah, ini ya. Heeh. Nah, ini adalah hasil kolaborasi 5 penulis sama 5 ilustrator. Heeh. 5 ilustrator itu ya ilustrator itu ada penciler dan ada coloring. Heeh. Jadi 5 pasang sajalah. Gitu. Nah, itu tuh berarti dengan semua dari background yang beda-bedanya. Beda-beda, jelas. Genrenya beda-beda. Genrenya Ya, beda-beda ya. beda-beda. Jadi karya dari komiknya sendiri juga genrenya beda-beda. Nah, sedikit spoiler ya. Saya sih sebenarnya udah baca tuh komiknya. Itu dari depan sampai belakang. Itu lukisannya bagus, ada yang lucu malah ya. Iya, iya. Tapi lebih bercerita soal realita kehidupan sekarang ya Kang. Iya, betul. Heh. Nah, yang lucu-lucu itu, yang gokil itu punya Mas Cahyo Widi. Hah? Iya, ilustratornya. Ceritanya dari Wahyu Hakimah. Ya, kebetulan Mas Cahyo dia merasa suka dengan naskah itu. Hah? Jadi dia dengan senang hati mau ngambil naskah itu dibuat ilustrasi. Memang dari segi naskahnya juga saya juga istilahnya apa ya, sudah melihat gokilnya gitu. Nah, yang berhasil dituangkan ke dalam media komik itu Mas Cahyo. Kalau apa namanya, dia tidak punya sense humor juga mungkin agak susah dari naskah komedi dipindahkan ke dalam bentuk visual komik ini. Nah, Kang, biar nggak spoiler tinggi ya, kita sekarang mau nanya, sebenarnya kalau komik sama novel di Indonesia tuh udah mulai dari kapan ya, Kang? Udah lama ya? Sudah lama, itu boleh dibilang golden eranya itu tahun 70 sampai tahun 80-an. Nah, itu komik maupun novel-novel itu istilahnya membanjiri pasaran Indonesia. Jadi angkatan anak ya kita yang pernah mengalami masa kanak-kanak dan remaja di tahun 70-80 itu banyak kenangan lah bahwa ketersediaan komik dan novel itu ibaratnya sekarang tuh seperti ya media gadget ini. Gitu. Ya itu setelah seiringnya kemajuan teknologi, orang berpindah ke digital itulah. Kita harus pandai-pandai berpindah media kalau mau survive. Nah, kan kalau dulu kan seperti ada cerita si Buta dari Gua Hantu. Ya, betul. Terus kalau yang nggak banyak yang tahu, kalau zaman saya pernah baca komik apa Sapu Jagat. Ya. Nah, itu kan banyak. Musuhnya. Benar kan? Ya, betul. Berarti kita tuh generasinya mirip-miripnya. Beda tipis. Nah, itu tuh kan kalau cerita sih itu kan banyak cerita soal Nusantara, kehebatannya, bagaimana kita melawan penjajah. Iya. Ya, nah itu teh kan kalau ini mah cerita ya puntennya. Kalau di luar negeri kan kayak sejarah itu ada yang masukin ke komik. Nah, kalau nggak salah di Sulawesi ada namanya Parangka gitu ya. Itu dianggapnya kalau yang dari budaya kita itu namanya kemasukan jin, kemasukan setan, malah dijelek-jelekin. Itu kan aneh. Betul. Kliniknya. Jadi klinik. Kan mestinya kalau mau kan malah emang nggak bisa di kita kayak di Jepang itu angkat budaya lokal. Dan ini sebenarnya ya kayak keberadaannya candi, keberadaannya hewan-hewan mitologi. Iya. Kalau dibaca dari simbol yang lebih dalam lagi kan banyak esensi-esensi di dalamnya, Kang. Betul. Ya, di samping seperti yang saya tadi bilang itu pelaku industrinya itu lebih menonjolkan segi bisnis. Jadi budaya luar yang banyak ditawarkan membanjiri ke tanah air.
juga kreator-kreator lokalnya sendiri itu kurang mampu imajinatif, imajinasinya kurang. Atau ditekan, Kang? Enggak juga, Bukan. Itu masalah kreativitas sih. Heeh. Jadi ya kalau boleh dibilang kata saya itu kurang kreatifnya kurang. Padahal kalau digali itu, wah kita sebetulnya bisa mengangkat budaya lokal itu seperti Naruto, One Piece. One Piece malah melanglang buana ya. Iya, melanglang buana. Bukan hanya budaya lokal Jepangnya saja gitu. Nah, kembali ke soal Naruto itu yang diangkat itu kan budaya Jepangnya itu ya karena mereka sangat kreatif. Di kita kurang kreatifnya. Itu. Nah, sebenarnya komik itu karya kreatif. Tapi ya kalau wawasannya kita kurang, karya kita juga ya kurang kreatif. Itu masalahnya kan. Padahal sebenarnya kalau sebuah, ini sebenarnya kan kita ngomongin cerita mitologi ya. Mitologi kan kalau bisa dikembangin ceritanya nggak kepatok sama aturan lama, bisa lebih berkembang ya kan? Betul, setuju. Setuju, saya setuju begitu. Setuju. Karena istilahnya gini, dibikin kekinian lah. Nah itu yang kurangnya di situ. Kurang daya imajinasi, kreativitasnya kurangnya di situ. Saya harus mengakui lah di situ dalam dunia komik kita itu. Tapi sebetulnya banyaknya saya kalau disebutkan juga mendadak lupa nih karena di depan kamera. Banyak sebetulnya komik-komik kita juga yang mengangkat budaya, benar-benar budaya lokal, kreatif, bisa istilahnya menjual gitu ya. Cuma kita kebanyakannya indie sih, jadi gaungnya itu kurang dikenal luas. Itu perjuangannya sih, Kang Sugi. Salah satunya itu perjuangannya itu. Kita harus bisa eksis di dunia hiburannya itu butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Gitu. Saya malah tadi kan kepikiran. Kalau di Rumania kan ada cerita vampir, makhluk abadi. Nah, tapi itu mah kan ngisap darah. Nah, terus ada kayak di film drakor yang sekarang namanya Bulgasal, cerita makhluk abadi. Dan di kita juga kan ada makhluk abadi ya, sebenarnya penganut Aji. Misalnya yang cerita Aji Rawa Rontek, tapi dia nggak makan darah, dia mau melakukan bakti kebaikan supaya ilmunya nambah. Setuju. Iya kan? Setuju. Yang immortal seperti itu, Rawa Rontek, sebenarnya ya itu Kang Sugi, kreativitas kita kurang. Rawa Rontek itu malah lebih dahsyat loh. Kalau immortal yang abadi begitu kan ada keterbatasan ya Kang? Maksudnya terbatas gimana? Ya kan kalau vampir masih matahari. Oh iya, betul. Kalau Rawa Rontek itu hebat tuh, nggak ada pantangannya. Iya, nggak ada pantangannya. Nggak ada senjata yang bisa mengalahkannya. Kecuali kalau dengan kesaktian begitu dia terpotong-potong, tidak sampai menyentuh tanah, bukan berarti mati, enggak. Selama dia tidak menyentuh tanah. Ya berarti harus digantung seumur umur. Nah, itu baru tidak bangkit lagi gitu ya. Tapi kalau begitu menyentuh tanah, ya bisa bangkit lagi. Benar-benar tuh sebenarnya untuk Kang Sugi itu pertanyaannya itu sangat merupakan tantangan para kreator komik. Kalau kita bicara immortal itu di kita budayanya ada. Betul Kang Sugi. Itu ide bagus. Boleh saya contek? Boleh. Malah lebih banyak lagi Kang. Kita ngomongkan keilmuan di kita, disebutnya ilmu Waringin Sungsang. Wah, hebat Kang Sugi. Gimana ini Waringin Sungsang? Waringin Sungsang kan bercerita ya, kalau cerita kan sebuah pohon yang tumbuh ke atas, waringin. Tapi sebenarnya keberadaan pohon waringin yang ke atas itu tidak semata-mata terjadi di atas, kalau bawahnya itu tidak mengakar kuat. Jadi yang tidak terlihat itu lebih kuat daripada yang di atas. Nah, kan kalau cerita zaman dulu tuh adalah cerita yang kalau di Jawa disebutnya Ajian Waringin Sungsang dikuasai oleh Sunan Kalijogo.
Ya itu ibaratnya kalau dipukul apa dia ngebaliknya berkali-kali lipat lagi. Itu aja pengembangan cerita dari situ bisa banyak lagi Kang. Betul, itu sebenarnya potensi loh. Itu tantangan para kreator gitu. Betul, Kang Sugi. Kenapa nggak Kang Sugi nggak terjun aja ke dunia komik? Tapi maksudnya bukan jadi komikusnya atau apa. Tadi bisa sumbang cerita, bisa sumbang ide. Ide mah, hayu Kang kalau dia yang ngomong mah. Itu. Udah banyak di kita Keren teh. loh. Bener loh, saya juga baru terpikir. Kalau Immortal itu menurut versi lokal itu adalah Pancasona. Wah, bener keren ini. Pancasona, weh kan. Waringin Sumsang. Aji Balat Sarawu. Oh tuh. Malah lebih apa Kang Sugi coba itu. Bener Kang. Aji Lembu Saketi. Iya. Kan loba di kita teh. Iya, benar. Nah pengembangnya kan bisa jadi banyak. Iya. Jangan dari Sumatera juga ada. Kadang kita pola pikirnya masih terikat dengan tradisi, belum bisa lepas imajinasinya itu. Jadi kalau Pancasona itu tidak berevolusi seperti vampir. Vampir itu berevolusi sampai sekarang. Nah, kita itu ya mudah-mudahan lah beranjak dari obrolan ini tuh ada yang terinspirasi. Masalah itu mah ide diadopsi orang lain silahkan ya Kang Sugi, itu mah kita lebih seneng ya. Kalau misalnya contohnya seperti Pancasona, oh ternyata ya Pancasona itu makhluk immortal, bisa dikembangkan seperti apa gitu. Nah asal jangan meniru-niru lagi nantinya keimmortalannya itu seperti Highlander, seperti Mortal Kombat. Background noise-nya kencang sekali. Oh ya. Sekarang gimana Oh. Apa sih katanya? Mas, kelihatan nggak tangan saya? Minta rokok. Kedengar nggak sih? Kan nggak boleh kelihatan rokok ya? Boleh? Boleh, Bapak itu boleh. Ada, punya. Ada komen nggak Kang? Ada pertanyaan apa nggak? Ini Maaf ya, karena ini acara bebas, saya persilakan merokok ya. tadi hujan. Maaf ya. Maaf tidak terbaca komennya. Saya harus pakai kacamata. Tidak bawa kacamata. Yo, saya yang bacain nanti ya. Gimana? Berhubung saya matanya lebih bagus. Pak Hadiawan buatkan komik bulanan. Ada yang ngomong gitu Kang. Ngomongnya ini teh kumaha dikatasin teh. Buat ada yang minta komik bulanan Kang. Tadi ada yang minta dibuat komik bulanan Kang. Nah, ini komik bulanan yang ada nah Kang, maksudnya kok kita di komik bulanan itu memungkinkan nggak? Kan kalau dulu mah ada yang, kalau di kita mah ada apa? Komik pikir di Jawa Barat mah Mang Ohle ya. Betul, Mang Le gitu ya. PR, di koran PR ada Mang Ohle. PR. Ya. Itu juga kayaknya udah nggak ada ya sekarang ya. Masih ada. Terus kalau Jakarta Panji Koming. Ya. Nah ini ada yang pemerintah, Kang Handi bisa nggak bikin lagi komik bulanan tapi tokonya siapa gitu? Iya, buat yang nanya untuk komik bulanan, untuk saat ini sih agak dilema menerbitkan komik itu untuk yang kita langsung oplah besar gitu. Tapi mungkin terbatas untuk digital atau kalangan tertentu, bolehlah, itu bisa ide yang bagus. Kita menerbitkan bulanan gitu ya. Bisa secara digital toh gitu, dibaca bareng-bareng gitu. Tapi untuk saat ini saya memang fokusnya ke medianya dicetak. Nah, jadi pertimbangan untuk cetak itu ada di budget ya. Kalau kan saya ini indie, budgetnya tidak terlalu besar. Tapi coba saya nanti coba bikin yang terbit bulanan itu secara itu sangat menarik. Dan terutama ini yang beli Bakasai yang punya ceritanya ini nggak pasaran seperti yang Leak udah pernah saya tahu. Dia lebih dalam menggali
leaknya itu gitu. Ha. Ya mudah-mudahan lah terlaksana secepatnya. Kemarin sudah ada yang mau jadi ilustratornya tapi dia kesibukan kerjaan utama jadi tertunda lagi. Nanti saya itu lagi gali lagi. Takang eta leakna punten karena nanya. Leak kan kalau yang setahu saya kan ada 2 macam kan. Ada yang penggiwa atau penengen. Nah, ini si Akang punya gimana nih jangan cerita? Menariknya gini. Leaknya dia ada adopsi juga dengan vampir yang Eropa itu. Jadi gambaran leaknya itu tidak sekedar tradisi Bali, tapi leaknya itu tampil modern. Nah, ada satu leak yang paling jago lah istilahnya. Dia malah memburu leak jahat. Gitu. Iya. Itu idenya bagus. Menarik itu, harus perlu diangkat gitu. Karena seperti tadi saya bilang kita udah bosen nih sama vampir-vampir gitu. Nah, ini ada vampir versi lokalnya. Iya. Leak gitu. Itu beli bakas saya itu keren tuh. Nanti beli kan saya udah insya Allah udah pernah janji bisa kita lanjutkan ya. Siap. Saya malah kepikirannya leaknya lebih aneh deh ya Kang. Kumaha? Kan kita kan tinggal di Sunda Besar yang di sebelah Sundaland. Berarti kan yang namanya kalau di Bali sebutnya pangleakan. Berarti emang nggak ada gitu di kita benang merah yang namanya di Jawa Barat apa, di Sumatera apa, di Kalimantan ada. Di kita tuh banyak cerita makhluk mitologi Kang. Saya baru tahu ya. Kita ada penulis yang sebelum bergabung di antologi itu Ru itu punya novel judulnya Panglima Burung. Bisa jadi kesana juga itu ide ceritanya. Coba nanti saya hubungi lagi deh. Nggak ini. Ternyata kalau ngobrol dengan Kang Sugi malah banyak ini ya idenya. Kan ngejepret orang mau otak nanya. Iya, ngejepret. Ya karena saya tahu wawasan Kang Sugi luas. Enggak lah. Di komunitas budaya, jadi tidak aneh lah sebenarnya. Gitu. Banyak pisan loh Kang, yang bisa diangkat. Iya, memang betul. Itu masalah kreativitas Kang, jadinya kembali ke insan komiknya. Jadi harus naik kelas. Istilah saya tuh kreator komiknya itu kalau mau diterima pasar tuh ya masalah kreativitasnya harus bisa naik kelas. Saya kira sudah cukup ya. Cukup dulu ya, nanti kalau ada tutup. pertanyaan boleh ditulis lah, nanti tulis. Kita bahas lagi lah. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita live streaming lagi. Guys, mungkin sekian dulu ya. Assalamualaikum, terima kasih teman-teman yang sudah mantengin. Ya, Bos Sugi, salam tukang kain. Sombong seperti Bilal itu wajib bagi yang terbukti dan bisa membuktikan. Ciao. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahayu.